Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadilah, NIM 401201111055. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai ilmu dan filsafat serta MMI dan internalisasi nilai-nilai. Ilmu dan filsafat. Pengetahuan dan ilmu adalah dua entitas yang saling berkaitan, meski pada dasarnya keduanya memiliki makna yang berbeda. Pengetahuan hadir terlebih dahulu, sebelum kemudian berkembang sebagai sebuah ilmu. Sebuah pengetahuan memiliki tahapan untuk dapat berkembang dan berproses menjadi sebuah ilmu. Segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera akan menghasilkan pengetahuan, baik berupa pengetahuan baru maupun kejadian-kejadian yang berulang yang melahirkan pengetahuan. Sebaliknya, ada pula pengetahuan yang diperoleh dari hasil olah pikir dan analisis dari hasil pencerminan terhadap suatu hal. Dengan demikian, pengetahuan dapat hadir seiring dengan manusia mengenal lingkungan dan menggunakan pengalaman sehari-harinya untuk memahami alam dan lingkungannya sehari-hari. Dengan demikian, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, baik menjadi pengetahuan individu maupun pengetahuan yang sifatnya umum dan menjadi bahan informasi bersama oleh masyarakat kebanyakan. Pemahaman akan pengetahuan ini akan mendorong manusia untuk melakukan telisik kajian dan membangun sesuatu yang lebih khusus sehingga menjadi pengetahuan yang terspesialisasi titik pengetahuan yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu. Semakin berkembang peradaban, semakin berkembang pula spesialisasi ilmu. Ilmu sendiri memiliki beberapa syarat khusus yang membedakannya dengan pengetahuan. Setidaknya ada 4 syarat yang mendasar sebuah pengetahuan bisa berubah menjadi ilmu, yakni yang pertama objektif, kemudian yang kedua metodis, yang ketiga sistematis, dan yang terakhir universal. MMI dan internalisasi nilai-nilai. Visi, misi, dan MMI. Visi Universitas Bangka Belitung mengandung 3 nilai pilar keunggulan, yakni moral, mental, dan intelektual, atau disebut juga MMI. Ketiga keunggulan ini menjadi karakteristik yang dimiliki oleh pendiri dalam mewujudkan kampus peradaban. Dalam status UPB, ketiga keunggulan ini paling tidak disebutkan dalam 3 pasal. Titik pertama, pada pasal 3 tentang lambang Universitas Bangka Belitung disebutkan bahwa 3 batang pena yang berdiri tegak terbuat dari timah, bermakna tridharma perguruan tinggi yang didasari oleh 3 nilai keunggulan visi Universitas Bangka Belitung: moralitas, mentalitas, dan intelektualitas, yang tinggi menembus batas-batas kelokalan untuk menggapai peradaban manusia yang mendunia. Yang kedua, pada pasal 7 disebutkan bahwa Universitas Bangka Belitung memiliki moto untuk unggul membangun peradaban yang mengandung makna bahwa semua perilaku segenap warga Universitas Bangka Belitung harus senantiasa menuju kepada peradaban manusia yang unggul, baik moralitas dan mentalitas maupun intelektualitas. Kemudian ketiga, pada pasal 22 tentang visi Universitas Bangka Belitung disebutkan terwujudnya Universitas Bangka Belitung sebagai universitas riset yang diakui tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035. Adapun MMI oleh mahasiswa, yaitu yang pertama moral. Mahasiswa selayaknya mencerminkan aspirasi budi yang luhur tercermin dalam jiwa dan sikap memiliki nilai-nilai jujur, rasa kesetaraan atau kebersamaan, dan saling melayani antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu mental. Implementasi sikap mental yang ditujukan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan atau praktikum dapat dilihat pada nilai-nilai peka terhadap tantangan kerja keras serta ketangguhan untuk tidak mudah menyerah. Selanjutnya yaitu intelektual.
Sikap intelektual yang ditujukan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan atau praktikum dapat terlihat melalui perwujudan nilai-nilai rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Demikian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian yaitu MMI oleh dosen. Yang pertama mengenai moral. Moral dosen sebagai tenaga pendidik selayaknya juga mencerminkan aspirasi budi yang luhur tercermin dalam jiwa dan sikap yang memiliki nilai-nilai jujur, rasa kesetaraan atau kebersamaan, dan saling melayani antara satu dengan yang lain. Kemudian moral. Implementasi sikap yang kedua mental. Implementasi sikap mental yang ditujukan dosen dapat dilihat pada nilai-nilai peka terhadap tantangan kerja keras serta ketangguhan untuk tidak mudah menyerah. Kemudian intelektual. Sikap intelektual yang ditujukan dosen dapat terlihat melalui perwujudan nilai-nilai rasa ingin tahu, kreativitas, dan inovatif dosen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.